hati saya penuh dengan kanker, justru ketika saya sukses memiliki bisnis. Jadi seolah-olah mempunyai uang tidak ada gunanya lagi. Mempunyai helikopter tidak ada gunanya lagi. Saya waktu itu sudah punya helikopter. Tetapi sudah seperti tidak ada gunanya. Karena dokter mengatakan umur saya tinggal 6 bulan waktu itu. Kanker hati saya sudah sangat gawat. Saya tanya, saya terserang waktu itu, karena waktu saya sendiri, pikiran saya waktu itu, saya berobat ke seluruh dunia, dan dokter mengatakan tidak ada jalan keluar. Umur saya maksimum tinggal 6 bulan, saya sudah muntah darah, kaki saya sudah bengkak, perut saya sudah besar dan keras, dan tidak ada jalan keluar. Itu karena saya tidak imunisasi. Dan saya berjanji pengen ikut kampanye imunisasi. Dan yang paling nomor 1 adalah ibu-ibu sekalian. Nomor 1. Nah, betapa banyak orang kena hepatitis B, kemudian menjadi cirrosis dan kena kanker dan muntah darah, perutnya besar, keras. Orang desa mengatakan itu karena disantet. Dan tidak ada jalan keluar. Tetapi karena saya menganggap bahwa umur itu takdir, saya berusaha untuk mencari jalan keluar. Mungkin tidak saya ditakdirkan tidak meninggal dalam waktu 6 bulan. Kemudian ibu-ibu semua tahu dari buku yang saya tulis bahwa akhirnya saya menemukan jalan keluar yang memang belum tentu bisa menyelamatkan saya, tetapi siapa tahu bisa menyelamatkan saya. Meskipun tingkatnya siapa tahu, tetap cara itu saya lakukan, yaitu melakukan operasi ganti hati. Tentu di Indonesia belum bisa melakukan. Yang bisa melakukan Amerika, Australia, Jerman, Tiongkok, Singapura. Saya mau pilih mana? Pilih Amerika terlalu jauh. Pilih Australia, di sana antri untuk mendapatkan hati baru itu bisa 10 tahun. Di Jepang saya tidak bisa bahasa Jepang. Kemudian di Singapura harus antri kira-kira 10 tahun juga. Padahal umur saya sudah 6 bulan. Kalau antrinya 10 tahun bagaimana? Tidak ada gunanya kan? Akhirnya saya berpikir yang banyak orang meninggal itu kan di RRT. Karena di sana penduduknya 1,3 miliar orang. Kecelakaan lalu lintas saja 1 tahun yang meninggal 300.000. Sehingga siapa tahu ada orang mendadak meninggal, terus hatinya bisa disumbangkan ke saya. Saya pergi ke RRT, kemudian kebetulan saya bisa bahasa Mandarin, jadi bisa komunikasi dengan dokter, dengan bidan, dengan perawat lebih baik. Saya diminta masuk rumah sakit di kota Tianjin, disuruh menunggu siapa tahu ada orang meninggal. Maka saya tidur di rumah sakit, tidak apa-apakan, karena tugas saya di rumah sakit memang hanya menunggu orang meninggal dunia. Tapi saya tidak boleh pergi dari rumah sakit. Siapa tahu kalau tiba-tiba ada orang meninggal, saya lagi tidak ada, nanti tidak bisa dilakukan operasi. Saya menunggulah 1 bulan penuh, tidak ada orang meninggal. Umur saya tinggal 5 bulan. Kemudian ada orang meninggal, tapi hatinya tidak cocok untuk saya. Ibu-ibu tahu golongan darahnya kalau tidak sama juga tidak bisa, kalau urat-uratnya tidak sama juga tidak bisa, dan beberapa persyaratan lain. Jadi gimana ini? Ya nggak bisa dipaksakan. Karena kalau dipaksakan nggak ada gunanya, akan meninggal juga saya. Karena itu disuruh menunggu lagi orang meninggal berikutnya. Nunggu lagi 1 bulan, nggak ada lagi yang meninggal. Jadi umur saya tinggal 4 bulan. Kemudian ada yang meninggal, tapi hatinya sakit juga. Oh ya. Nah, saya sakit diganti hati yang sakit sudah nggak ada gunanya.
Sehingga nggak jadi dilakukan. Suruh nunggu lagi. Tinggal 3 bulan umur saya. Nah, yang meninggal enggak ya? Kata itu saya tidak pernah berdoa mudah-mudahan cepat ada orang meninggal. Nah, saya sudah pasrah meninggal ya sudah. Jadi saya nggak pernah berdoa mudah-mudahan hari ini ada orang meninggal. Saya meninggal tidak apa-apa. Akhirnya setelah kurang 2 bulan ada anak muda umurnya baru 21 tahun tiba-tiba meninggal dan setelah diperiksa hatinya sangat cocok untuk saya, golongan darahnya cocok, urat-uratnya cocok, saraf-sarafnya cocok, jalan darahnya cocok semua. Seperti saya merasa dapat satu rahmat yang luar biasa. Setelah diketahui cocok, saya segera dimasukkan ke ruang operasi. Saya dimatikan selama 13 jam, karena operasinya akan berlangsung 9 jam. Dada saya dibelah, hati saya yang asli dikeluarkan, dan memang bentuknya sudah tidak seperti hati lagi. Sudah rusak, sudah hancur, dan hitam, dan penuh dengan kanker. Kemudian hati anak muda yang meninggal itu dikeluarkan, dipasang di badan saya. Pas dokter bilang agak sesek sedikit, agak kebesaran sedikit hatinya. Karena dada saya, karena sakit sirosis selama sekian tahun, itu dada saya sudah mulai mengecil juga. Sehingga ketika dimasuki hati yang masih segar, kesempitan dada saya. Nah, tapi saya pikir kalau agak sesek sedikit mungkin malah lebih baik. Jadi nggak bisa goyang-goyang. Nah, setelah dada saya ditutup kembali, kemudian besok paginya saya melek, bisa membuka mata. Saya langsung alhamdulillah saya hidup. Karena sebelum operasi saya diberitahu, mungkin operasi ini gagal, mungkin juga berhasil. Kita berserah diri saja. Dalam kasus-kasus sebelumnya memang terlalu banyak operasi yang gagal. Karena memang operasi ini sangat-sangat sensitif dan sangat-sangat sulit. Setelah saya bersyukur, dokter datang menengok saya, dan saya tentu pengen mengucapkan terima kasih kepada dokter, tetapi saya tidak bisa ngomong karena mulut saya, hidung saya, dada saya, perut saya penuh dengan selang untuk menyangga kehidupan saya. Tapi dengan bahasa isyarat saya sampaikan kepada dokter, terima kasih dokter bahwa saya hidup. Kemudian dokter tahu bahwa saya mengucapkan terima kasih itu, dokter mengatakan begini, Pak Dahlan jangan senang dulu. Mungkin Pak Dahlan ini hidup hanya 1 jam atau 2 jam. Setelah itu akan dicek itu istilah kedokterannya dicek, tapi bukan melakukan dicek. Ini dokter bilang begitu, saya bilang tidak apa-apa, saya akan mencoba menerima apa adanya. Tetapi ternyata hari itu 1 hari penuh saya hidup. Besoknya 1 hari penuh hidup. Hari ketiga hidup dan seterusnya sampai 3 bulan ternyata saya sehat dan saya pulang ke Indonesia. Saya tidak menyangka kalau saya bisa sehat seperti itu. Saya bisa naik gunung, bisa naik mobil lagi, bisa kemana-mana. Tetapi saya merasa bahwa diberi panjang umur itu senangnya luar biasa. Saya bersyukur. Karena itu saya tidak mau lagi cari uang. Saya bertekad pensiun dari usaha, pensiun dari pekerjaan, tidak mau lagi cari uang. Kebetulan uangnya cukup. Dan saya hanya ingin mengabdi kepada dunia pendidikan dan dunia jurnalistik. Karena itu saya pensiun. Seluruh perusahaan saya berikan kepada anak saya dan saya menekuni dunia pendidikan. Tapi setelah 2 tahun saya dalam tanda kutip menganggur, Bapak Presiden rupanya tahu saya lagi menganggur. Saya dikira menganggur. Bapak Presiden minta supaya saya ke Jakarta dan saya diminta menjadi Direktur Utama PLN.
saya menolak waktu itu. Saya menolak. Menolak dengan 4 alasan. 1, Bapak Presiden, saya ini baru sakit. Sakitnya begitu gawat. Masa baru sembuh sudah suruh menjadi direktur utama PLN. Pekerjaannya begitu berat. Korupsi di mana-mana. Kemudian listrik jarpetnya luar biasa waktu itu. Jakarta aja 3 bulan mati lampu. Terus Bapak Presiden bilang, Pak Dahlan, tapi kita perlu sekali Pak Dahlan. Tadi itu tanya dokter, yang paling fair tanya dokter. Dokter mengizinkan atau tidak? Kemudian kita pergi lagi ke Tiongkok, diperiksa selama 1 minggu, diperiksa intensif. Setelah 1 minggu diperiksa, hasilnya dokter mengatakan Pak Dahlan sehat sekali, bahkan dengan guyon mengatakan lebih sehat dari dokternya. Dan dokter mengatakan Pak Dahlan boleh menerima tugas apapun dan mengerjakan perusahaan seberat apapun. Kita pulang lapor Bapak Presiden, ya Pak, dokter memang mengizinkan, tetapi ada 1 alasan lagi. Saya ini bukan insinyur listrik. Masa saya ini hanya lulus SMA Islam? Minta maaf, saya bukan sarjana. Dan minta maaf kepada ibu sekalian, atas nama bapak saya minta maaf. Bapak saya tidak mampu menyekolahkan saya. Karena bapak saya seorang buruh tani di desa sekali. Dan saya bilang Bapak Presiden, Pak, saya ini kan hanya lulusan SMA. Nanti Bapak dikritik orang. Masa Presiden mengangkat seorang lulusan SMA untuk menjadi direktur utama perusahaan listrik negara yang begitu besar? Bapak Presiden bilang, ya saya tahu Pak Dahlan bukan sarjana, tapi saya sudah tahu Pak Dahlan lama sekali. Bapak Presiden omongannya begini, ini bukan dari saya, dari Bapak Presiden. Pak Dahlan memiliki kemampuan manajemen dan kemampuan kepemimpinan yang sangat baik yang akan bisa membawa PLN maju. Ini kata-kata Bapak. Sudah. 2 alasan saya gugur. Alasan apa lagi ya supaya saya nggak jadi ya? Saya cari alasan lagi. Pak, dulu direktur utama itu kan nggak bisa menentukan direktur yang lain. Sehingga seorang direktur utama nggak sukses karena anak buahnya nggak ada yang loyal. Kalau saya jadi direktur utama, saya nggak mau seperti itu. Saya mau saya yang menentukan seluruh direkturnya. Bapak Presiden bilang, silakan begitu. Aduh, padahal saya pikir pasti tolak ini. Karena seumur hidup nggak pernah permintaan seperti ini dikabulkan. Udah 3 alasan gugur. Saya menggunakan senjata terakhir untuk menolak jabatan itu. Saya bilang begini, Bapak Presiden, saya ini diberi tambahan umur saja sudah senang. Saya sudah berjanji kepada diri saya sendiri, saya tidak mau cari uang. Nah, kalau saya jadi dirut PLN, nanti kan saya terima gaji. Berarti kan saya cari uang. Saya akan melanggar janji saya kepada diri saya. Dan gajinya seorang direktur utama PLN itu, Anda tahu berapa? 1 bulan 160 juta. Jadi, saya kan berarti akan gajian 160 juta sebulan. Padahal saya sudah janji untuk tidak mau cari. Sumbangkan. Bapak Presiden bilang apa? Pokoknya saya tidak mau tahu padahal harus jadi direktur utama PLN. Akhirnya saya bilang ini, boleh siapa? Nanti saya jadi direktur PLN tapi tidak usah ngambil gaji. Ya terserah saya. Karena itu selama jadi direktur PLN saya tidak ambil gaji, tidak menggunakan gaji, tidak menggunakan rumah dinas, tidak menggunakan mobil dinas, karena bukan karena mau gagah, tidak, sama sekali tidak. Hanya karena pengen saya tidak mau melanggar janji saya untuk tidak cari uang lagi. Dan waktu itu Bapak Presiden minta saya membenahi listrik selama 5 tahun masa jabatan itu. Tapi saya bilang terakhir kepada Bapak Presiden, Pak, saya tidak mau jadi direktur utama 5 tahun. Saya mau 3 tahun saja. Setelah itu saya pengen jadi orang bebas lagi. Karena seenak-enak orang adalah orang Jadi menteri. Jadi direktur utama PLN atasannya banyak banget. Menteri BUMN atasannya, Menteri ESDM atasannya, Menko atasannya, Wakil Presiden atasannya, Presiden atasannya, DPR atasannya, banyak banget atasannya, sumpah. Saya mau 3 tahun saja. Sudah,
terserah. Asal 3 tahun sudah beres ya nanti listrik Bapak Budi. Ya, saya akan beres soal listrik dalam 3 tahun. Saya kerja di PLN, ini agak aneh karena sebelum-sebelumnya kalau saya ditanya, Pak itu saya orang bebas, saya pemimpin perusahaan dan